Di dekat makam Abu Hanifah, sang mujaddid ini sholat tanpa mengangkat tangan, tanpa kunut. Mengapa? Demi adab, bukan pendapat. Dialah seorang imam besar yang pernah melanggar pendapat mazhabnya sendiri, tapi bukan karena ragu, melainkan karena adab yang lebih tinggi nilainya dari sekadar perbedaan hukum. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah sang mujaddid besar dari Gaza, Muhammad bin Idris yang lebih kita kenal dengan Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah para wali Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan dan keteladanan. Jejak para aulia, pelita abadi di tengah gelapnya dunia. Kisah hidup Imam Syafi'i, cahaya ilmu dari Gaza bumi Palestina. Pada tahun 150 Hijriah, di kota Gaza, Palestina, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga Bani Quraisy. Bayi itu diberi nama Muhammad bin Idris, yang kelak namanya akan menggema di berbagai penjuru dunia Islam. Sebagai Imam Syafi'i, sosok yang tidak hanya dikenal karena kejeniusannya, tetapi juga karena ketinggian adab dan kedalaman ijtihadnya. Ayahnya, Idris bin Abbas, adalah seorang keturunan Quraisy. Idris bin Abbas wafat saat putranya, Muhammad bin Idris, masih kecil. Dalam usia dini, sang ibu membawa Imam Syafi'i kecil dari Gaza ke Makkah. Di Makkah, belum genap usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran. Ia melanjutkan dengan menghafal kitab Al-Muwatta sebelum ia mencapai usia 15 tahun. Para ulama dan guru-gurunya takjub. Dari Mekah, Imam Syafi'i pindah ke kota Madinah. Ia sana selama beberapa tahun belajar langsung dari Imam Malik bin Anas. Setelah belajar cukup lama di Madinah, ia melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke berbagai wilayah Islam lainnya. Akhirnya dipergi ke Yaman. Di sana, ia bekerja dalam pemerintahan sebagai pejabat di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Meski menjalani peran administratif, ia tetap mencintai ilmu dan menjadikannya sebagai jalan hidup. Di Yaman, ia mulai menulis dan berdiskusi dengan ulama setempat. Sayangnya, ia difitnah dan dituduh terlibat dalam gerakan Syiah Alawiyah dan akhirnya dibawa ke Baghdad untuk diadili di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah terkesan dengan kecerdasannya dan membebaskannya. Peristiwa itu justru membuka jalan baginya untuk tinggal di Baghdad. Di kota ini, ia bertemu dengan para ulama besar dari berbagai mazhab, termasuk murid-murid utama Imam Abu Hanifah. Disinilah Syafi'i berkenalan lebih dekat dengan tradisi hukum Islam yang berkembang di Kufah, yang sangat berbeda dengan apa yang ia pelajari sebelumnya di Madinah. Pendekatan Kufah lebih mengedepankan ra'yu, penalaran logis, dan qiyas, analogi hukum, dalam menyikapi permasalahan kontemporer, apalagi ketika hadis atau nas tidak ditemukan. Sebaliknya, pendekatan Madinah lebih bersandar pada riwayat hadis. Kedua pendekatan ini kadang saling mengkritik satu sama lain, dan perbedaan di antara keduanya cukup tajam dalam metodologi penetapan hukum. Imam Syafi'i tidak memihak secara buta pada salah satu kubu. Dari sinilah lahir gagasan besar yang kelak menjadi warisan intelektual agung. Imam Syafi'i melihat bahwa umat Islam butuh satu sistem berpikir hukum yang tidak hanya berpijak pada kekuatan nas, tetapi juga dibingkai dalam pola berpikir yang logis dan transparan. Di Baghdad, ia tidak hanya menjadi murid dari para ahli fikih, tetapi juga menjadi penghubung antara dua dunia, teks dan akal, hadis dan ra'yu, tradisionalisme dan rasionalisme. Semua itu tidak ia jalani dengan pertentangan, melainkan dengan penyatuan dan keterbukaan. Inilah yang kelak menjadi ciri khas mazhab Syafi'i, mazhab yang menghormati dalil, mengagungkan logika, dan menjunjung adab dalam perbedaan. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i berziarah ke makbarah Abu Hanifah di daerah Khaizaran. Di dekat makbarah Abu Hanifah, Imam Syafi'i sempat melakukan sholat 2 rakaat dan tidak mengangkat kedua tangannya. Cukup mengherankan, karena beliau justru melakukan ritual ibadah yang bertentangan dengan mazhabnya. Imam Syafi'i ditanya, "Kenapa engkau keluar dari kaidah-kaidah mazhabmu?" Beliau menjawab, "Karena menjaga adab kepada Imam Abu Hanifah dengan tidak menampakkan perbedaan di hadapannya." Dalam riwayat lain disebutkan, Imam Syafi'i meninggalkan bacaan qunut subuh saat sholat di sekitar makbarah Abu Hanifah. Ada lagi yang menyebutkan beliau tidak membaca basmalah dengan keras saat sholat di tempat yang sama. Jawabannya sama. Imam Syafi'i mengatakan dengan singkat nan padat, "Karena menjaga adab kepada pemilik makbarah ini,
Abu Hanifah. Dalam kajian fikih, mazhab Syafi'i menyunahkan mengangkat kedua tangan, membaca doa qunut, dan membaca keras bismillah, berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi. Mengapa Imam Syafi'i bersikap sekontroversial itu? Apakah beliau tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri? Syekh Kahati Mahfuz Termas dalam kitabnya Hasiyah Al-Tarmasi Alal Minhaj Al-Qawim menjelaskan bahwa sikap Imam Syafi'i tersebut meskipun terlihat aneh, namun mengandung beberapa pelajaran besar di dalamnya. Bukannya tidak konsisten, namun beliau mengambil sikap yang justru menunjukkan keluasan pandangan dan kebijaksanaan beliau. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari sikap Imam Syafi'i. Sikap Imam Syafi'i yang bertentangan dengan kaidah mazhabnya mengajarkan kepada kita beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pentingnya menjaga adab kepada ulama, terlebih kepada yang lebih senior meskipun sudah meninggal. Kedua, perkara sunnah terkadang lebih baik ditinggalkan untuk tujuan yang lebih penting, seperti menjaga adab, mengajarkan orang awam, dan lain-lain. Hal tersebut tidak mengherankan, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak menjalankan anjuran merekonstruksi bangunan Ka'bah karena menjaga perasaan orang Quraisy yang masih baru mengenal Islam. Ketiga, pentingnya menjaga marwah dan kewibawaan ulama. Imam Syafi'i bermaksud menjaga kehormatan dan kemuliaan Abu Hanifah yang pada waktu itu banyak dicaci maki oleh para pembencinya. Fitnah dan cacian kepada Abu Hanifah tidak hanya terjadi saat beliau masih hidup, namun juga terjadi setelah beliau wafat. Imam Syafi'i memanfaatkan kebesaran namanya dengan membuat langkah yang cerdik untuk meredam fitnah tersebut. Keempat, pentingnya menunjukkan derajat keagungan ulama di hadapan khalayak. Kelima, perbuatan yang manfaatnya juga dirasakan orang lain lebih utama daripada amaliyah yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Keenam, penjelasan dengan perbuatan lebih mengena daripada terbatas dengan ucapan. Imam Syafi'i menjelaskan tentang keagungan Abu Hanifah sekaligus pentingnya menjaga adab kepada para senior yang tidak sependapat. Beliau menyampaikan maksud dakwahnya tersebut dengan perilaku beliau secara langsung. Dengan segenap kebesaran dan kerendahan hatinya, Imam Syafi'i bahkan rela meninggalkan pendapatnya sendiri yang beliau yakini kebenarannya. Di bagian akhir kutipannya, salah satu ulama Nusantara ini menyampaikan bahwa keterangan tersebut merupakan ilmu yang sangat penting untuk diketahui. Demikian hikmah di balik Imam Syafi'i yang bersikap menyalahi kaidah mazhabnya. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Semoga kita diberi hati yang lapang untuk menghargai pendapat orang lain, serta tidak mudah memvonis salah perbuatan seorang tokoh yang dikenal kealimannya. Dari hasil perenungan panjang atas perbedaan-perbedaan metodologis yang ia temui di berbagai pusat keilmuan Islam di Madinah, Yaman, dan Baghdad, Imam Syafi'i menyadari pentingnya penyusunan satu kerangka berpikir yang terstruktur dalam bidang hukum Islam. Dari itulah lahir karya agungnya, Al-Risalah, sebuah kitab yang tidak hanya mencerminkan kejeniusannya, tetapi juga menjadi tonggak sejarah lahirnya usul fikih, ilmu tentang dasar-dasar hukum Islam. Al-Risalah adalah karya pertama yang secara sistematis menjelaskan metode ijtihad dan tata cara memahami hukum dari sumber-sumber syariat. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i menetapkan 4 sumber utama hukum Islam. Al-Quran sebagai petunjuk tertinggi, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas wahyu dan praktik kenabian, ijma, kesepakatan para ulama sebagai cerminan konsensus keilmuan, dan qiyas, analogi, sebagai bentuk penalaran logis yang tunduk pada prinsip-prinsip syar'i. Dengan keempat pilar ini, Imam Syafi'i membangun metodologi hukum yang menjaga otoritas wahyu, namun tetap membuka ruang bagi dinamika pemikiran manusia. Melalui Al-Risalah, Imam Syafi'i tidak hanya menjadi penyusun hukum, tetapi juga penengah yang adil antara dua kutub pemikiran, tradisionalisme Madinah dan rasionalisme Kufah. Ia berhasil menyatukan kekuatan nas dan akal, menciptakan bangunan hukum yang utuh, seimbang, dan tahan zaman. Imam Syafi'i tidak pernah menetap terlalu lama di satu tempat. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di Makkah, ia menjadi rujukan para penuntut ilmu. Di Baghdad, ia berdialog dengan para ahli hukum dari mazhab Hanafi. Dan semua itu membentuk corak pemikirannya yang dinamis dan inklusif. Fase yang sangat penting dalam hidupnya terjadi ketika ia menetap di Fustat, Mesir, sekitar tahun 199 Hijriah.
Imam Syafi'i menyadari bahwa pendekatan hukum Islam tidak bisa dipaksakan satu pola untuk semua tempat. Maka disinilah ia mulai menyusun ulang seluruh pemikirannya yang telah ia rumuskan di Irak, menyesuaikan dengan realitas masyarakat Mesir yang ia saksikan secara langsung. Selama di Mesir, ia memiliki banyak murid yang cerdas dan setia mendampingi serta mencatat pelajaran-pelajarannya. Para muridnya tidak hanya menjadi penerus mazhab Syafi'i, tetapi juga penjaga dan penyebar gagasan-gagasan besar gurunya. Berkat jasa mereka, pemikiran Imam Syafi'i tersebar ke berbagai wilayah dunia Islam, dari Mesir, Syam, hingga ke belahan timur seperti Khurasan dan akhirnya sampai ke Asia Tenggara. Kota Fustat menjadi saksi lahirnya bentuk akhir dari mazhab Syafi'i, yang kokoh berdiri di atas pijakan ilmu dan integritas. Salah satu ucapannya yang paling terkenal dan menjadi prinsip emas dalam dunia ilmu adalah, "Pendapatku benar, namun mungkin salah. Pendapat orang lain salah, namun mungkin benar." Ungkapan ini mencerminkan betapa rendah hati dan terbukanya Imam Syafi'i terhadap kebenaran. Baginya, kebenaran bukan milik pribadi atau mazhab tertentu, tetapi milik Allah yang harus dicari dengan ilmu, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Sikap ini pula yang menjadikan beliau sebagai tokoh pemersatu antara berbagai aliran pemikiran yang berbeda pada zamannya. Pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah, Imam Syafi'i wafat di kota Fustat, Mesir, dalam usia 54 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia Islam. Di atas pusaranya, para murid dan pecintanya menulis sebuah kalimat, "Disinilah bersemayam cahaya ilmu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Mazhabnya tersebar luas di berbagai penjuru dunia Islam, Mesir, Syam, Hijaz, Irak, hingga ke Asia Tenggara. Kitab-kitabnya seperti Al-Risalah dan Al-Um menjadi rujukan utama dalam kajian fikih dan usul fikih di berbagai pesantren, universitas, dan madrasah Islamiyah. Pemikirannya yang menghormati nas, menyeimbangkan akal, serta menanamkan adab ilmiah menjadi fondasi kokoh bagi generasi ulama setelahnya. Imam Syafi'i meninggalkan teladan bagaimana menjadi pencari ilmu yang jujur, pembela kebenaran yang lembut, dan pembimbing umat yang bijak. Ia bukan hanya ahli fikih, tetapi seorang mujadid, pembaru, yang dengan izin Allah menyatukan perbedaan dan membangun struktur hukum Islam yang hidup hingga kini. Nama beliau terus disebut dalam majelis-majelis ilmu, dan doa-doa mengalir dari lisan jutaan umat Islam yang mengambil manfaat dari ilmunya. Semoga kita bisa meneladani pribadi agung Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.